sehat disehatkan Allah. Yang sedang sehat tetap menjadi orang yang sehat. Dan semoga wabah virus coronanya diangkat Allah. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 8 sampai mana halaman 8? Oh iya, paragraf ketiga. Ya. Paragraf itu 1, 2, 3. Paragraf yang ketiga. Faqad bayyanallahu ta'ala, itu ya. Halaman 8 paragraf ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sudah ketemu semua? Halaman 8 paragraf ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad bayyanallahu ta'ala. Faqad, dalnya sukun. Bayyanallahu ta'ala. Maka sungguh telah menjelaskan Allah Ta'ala. Allah telah menjelaskan, gitu ya. Maka sungguh telah menjelaskan Allah Ta'ala. Faqad artinya maka sungguh, bayyana artinya telah menjelaskan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Faqad bayyanallahu ta'ala, maka sungguh telah menjelaskan Allah Ta'ala fi hadhil ayati, fi hadhil ayati, pada ayat ini, pada ayat ini. Fi hadhil ayati, pada ayat ini. An-naman, sesungguhnya seseorang. An-naman, sesungguhnya seseorang. Amila, yang beramal. An-naman, sesungguhnya seseorang. Amila, yang beramal. Li ghairi wajhillahi, li ghairi wajhillahi, karena selain Allah. Li ghairi wajhillahi, karena selain Allah. Fala thawaba, maka tidak ada pahala. Fala thawaba, maka tidak ada pahala. Fala thawaba, maka tidak ada pahala. Lahu, baginya, fil akhirati, lahu, baginya, fil akhirati, di akhirat.
wa ma'wahu, wa ma'wahu, hamzahnya sukun, wa ma'wahu, dan tempat kembalinya, wa ma'wahu, dan tempat kembalinya, jahannama, neraka jahannam. Na'udzubillah. Jahannama, neraka jahannam. Waman, dan barang siapa amila, yang beramal, sama dengan atas ya, amila, yang beramal, liwajhillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, liwajhillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, fa'amaluhu, maka amalnya, fa'amaluhu, maka amalnya, maqbulun, maqbulun, qafnya sukun, diterima, maqbulun, diterima. Wa idza amila, dan apabila beramal, wa idza amila, dan apabila beramal, li ghairi wajhillahi ta'ala, sama dengan yang tadi ya, li ghairi wajhillahi ta'ala, karena selain Allah Ta'ala, li ghairi, karena selain wajhillahi ta'ala, Allah Ta'ala, li ghairi wajhillahi ta'ala, karena selain Allah Ta'ala, fala nasiba, maka tidak ada bagian, tidak ada bagian, maka tidak ada bagian, fala nasiba, maka tidak ada bagian, lahu, baginya, lahu, baginya, min amalihi, dari amalnya, min amalihi, dari amalnya, illal anaa, illal anaa, kecuali kepayahan, illal anaa, kecuali kepayahan, wat ta'aba, wat ta'aba, dan kelelahan, capek itu ya, ta'ab itu capek, capek itu lelah kan, dan kelelahan, wat ta'aba, dan kelelahan, wat ta'aba, dan kelelahan, kama, sebagaimana,
kama sebagaimana, jaa datang, kama sebagaimana, jaa datang, fil khobari di dalam hadis, fil khobari di dalam hadis. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad bayyanallahu ta'ala, maka sungguh telah menjelaskan Allah Ta'ala fi hadhil ayati, di pada ayat ini, annaman sesungguhnya seseorang, amila yang beramal, li ghairi wajhillahi karena selain Allah, fala thawaba maka tidak ada pahala, lahu baginya, fil akhirati di akhirat, wa ma'wahu dan tempat kembalinya, jahannama neraka jahannam, waman dan barang siapa, amila yang beramal, liwajhillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, fa'amaluhu maka amalnya, maqbulun diterima, wa idza amila dan apabila beramal, li ghairi wajhillahi ta'ala karena selain Allah Ta'ala, fala nasiba maka tidak ada bagian, lahu baginya, min amalihi dari amalnya, illal anaa kecuali kepayahan, wat ta'aba dan kelelahan, kama ja'a sebagaimana datang, fil khobari di dalam hadis. Alhamdulillah. Faqad bayyanallahu ta'ala fi hadhil ayah, Allah Ta'ala telah menjelaskan pada ayat ini. Ayat yang mana? Ayat yang di atas tuh, surah Al-Isra ayat 19 dan 20 ya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura, ya, bahwa rizki-rizki yang telah ditentukan oleh Allah, ya, fid dunya di dunia itu tidak akan mungkin tercegah. Allah pengen kasih siapa tuh rizki, nggak bakalan bisa dicegah oleh siapa-siapa. Kalau Allah sudah ingin memberikan, berkehendak memberikan rizki kepada seseorang, baik dia itu orang yang beriman, al-mu'min, wal kafir, wal bir, wal fajir, ya, atau dia itu orang kafir, orang yang tidak beriman, baik dia itu orang yang baik, orang yang jahat. Kalau Allah sudah ingin memberikan sesuatu kepada seseorang, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Baik itu pemberian-pemberian yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Selama perjalanan hidup dari kecil sampai besar, sampai umur 30 tahun, dalam kehidupan yang kurang di dalam ekonomi hartanya misalnya,
ternyata Allah ingin orang itu jadi orang kaya dalam sekejap. Bisa nggak? Di balik kondisinya oleh Allah, dikasih rizki yang banyak oleh Allah, tahu-tahu jadi orang miliarder misalnya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita di antara salah satunya. Ya. Bisa begitu. Enggak pandang itu orang yang beriman, orang yang kafir. Kalau Allah sudah mau mengangkat seseorang, ya, memberikan anugerah kepada seseorang yang berupa kehidupan dunia, mudah saja bagi Allah. Enggak ada yang bisa halangi. Ya. Tapi begitu pula ada orang-orang yang mereka sudah berjuang, kerjanya mati-matian, doanya mati-matian, rezekinya segitu-segitu aja. Allah nggak pengen kasih yang lebih. Ya sudah, nggak ada yang bisa nambahin kalau sudah begitu. Ya, tergantung kehendak Allah. Tapi ada usaha-usaha, ikhtiar yang harus dilakukan di hadapan Allah, dan ikhtiar ini harus karena Allah. Berarti dipilah lagi orang-orang yang tidak beriman, tidak bisa, yang kita akan bahas ini. Orang-orang yang tidak percaya nggak bisa melakukan ini. Orang-orang yang mereka tidak orang Islam tidak bisa melakukan ini karena bukan mengerjakannya tidak karena Allah, ya, karena mereka keyakinannya berbeda. Nah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan tambahan rizki walaupun sudah ditentukan oleh Allah, ya, rizkimu sekian ketika di dunia. Tapi dia lakukan yang dianjurkan oleh Allah, diperintah oleh Allah, disunahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rizkinya bisa naik, bisa bertambah. Rizki yang asalnya segini tetap segini, karena itu tidak bisa dirubah. Tapi karena ada sisi faktor ikhtiyariyah yang diberikan oleh Allah, ya, faktor itu usaha manusia yang dianugerahkan oleh Allah juga, ditolong oleh Allah juga, maka rizkinya bisa menjadi segini. Ya. Bisa enggak? Bisa. Di Lauhul Mahfuznya sudah tercatat rizkinya itu setiap bulan dapat duit, misalnya dapat duit 10 juta tiap bulan. Amin ya Rabbal. Amin aja dulu, ya. Tapi karena banyak berinfak karena Allah, hati-hati. Banyak berinfak karena Allah, diwajhillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Maka yang tadinya cuma 10, ya tetap 10, tapi ditambahin rizkinya, karena itu juga janji Allah. Anfiq ya Bilal unfiq laka, berinfaklah wahai Bilal, maka aku akan berinfak kepadamu, kata Allah Ta'ala. Ya, Allah kalau sudah berinfak kepada hambanya, itu nggak tanggung-tanggung. Ya, banyak unpredictable, nggak bisa diprediksi, nggak bisa kita pikirin, di luar dari logika kita. Kalau beneran liwajhillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Tapi kalau itu dia lakukan bukan karena Allah ta'ala, di dunia nggak dapat apa-apa, tapi di akhirat juga nggak dapat apa-apa. Di dunia dia bisa dapat, di akhirat belum tentu dapat. Ya. Jadi kondisinya dua. Kalau orang yang melakukan karena Allah Ta'ala, dunianya diberikan oleh Allah, akhiratnya dijamin oleh Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, dunia mungkin dapat, tapi akhirat nggak mungkin selamat. Ya, nggak ada pahalanya sama sekali di hadapan Allah. Di akhirat nggak ada bagian sama sekali. Nah, maka dari itu kita harus perhatikan
ada beberapa faktor yang menyebabkan rizki seorang hamba Allah yang beriman itu menjadi seret, jadi sempit. Ya. Kalau kita meninggalkan apa yang ada disebutkan ini, maka insya Allah rizkinya lancar-lancar saja. Amin ya Rabbal. Ya. Disebutkan di hadis yang sahih derajatnya dari Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih. Ya. Ada seorang sahabat yang rizkinya sempit ketika hidup di dunia, kemudian mengadu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya sudah mengamalkan banyak amalan untuk mendatangkan rizki, baca waqiah misalnya ya, pagi-pagi udah berangkat bekerja, dari sisi lahiriah batiniah dia sudah berusaha berikhtiar, tapi kok masih sempit aja ya Rasul. Ya, apa yang menjadi penyebab? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur rih. Kamu rizkinya sempit itu karena sering mencela angin, mencaci maki angin, nyalah-nyalahin angin, merendahkan angin. Tasubuk tuh mencaci, memaki, merendahkan makhluk Allah dari cuaca yang namanya angin. Kalau lagi panas, angin di Arab Saudi itu panas sekali. Tapi kalau lagi dingin, anginnya sampai menusuk tulang juga. Sangat di anginnya tuh. Jadi sahabat ini sempit rezekinya, disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW karena sering mencela makhluk Allah yang namanya angin. Hati-hati, kita jangan suka mencela cuaca. Tahu cuaca? Entar panas, entar dingin, entar hujan, entar apalagi musim gugur, entar apalagi musim duren. Oh, enak juga musim duren. Misalnya kita mencela, naudzubillah min dzalik, itu cuaca, itu salah satu penyebab terhalangnya rizki. Ini hati-hati, rizki lahir, rizki batin bisa terhalang gara-gara mencaci makhluk Allah yang bernama cuaca. Pagi-pagi panas, siang apalagi lebih panas, mataharinya dicela misalnya ya. Naudzubillah min dzalik. Panas amat, gerah amat. Itu tuh menghalangi rizki. Gerah amat, panas amat, itu tuh cuaca. Itu menghambat rizki lahiriah berupa harta keduniaan, kesehatan lahiriah, maupun rizki batiniah. Apa itu rizki batiniah? Iman, Islam, ihsan, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang dekat dengan Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang dicintai Allah, ya. Hati yang rindu kepada baginda Rasulullah, hati yang ingin selalu bersama baginda Rasulullah, selalu ingin mengamalkan sunnah-sunnahnya. Itu tuh anugerah rizki lagi batiniah. Ya, hati yang lapang, hati yang gak kotor, hati yang tenang, itu rizki batiniah. Bisa terhalang juga gara-gara sering mencaci maki cuaca. Panas, dibilang panas banget, gerah. Giliran hujan, ya mau berangkat hujan. Terus manusia ya semuanya dicaci, dicela. Mana yang benar ya? Hati-hati, mencela, mencaci cuaca itu sama saja mencela Allah yang menciptakan cuaca. Mencela, memaki suasana, ya alam yang ada, dingin amat, panas amat, itu sama juga mencela, mencaci, memaki Allah yang sudah mengatur semuanya. Maka jangan pernah mencela, memaki makhluk Allah yang namanya cuaca. Hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang kedua,
Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya itu rezekinya sempit, ya. Apa yang harus saya lakukan biar rezeki saya itu tidak sempit? Kamu itu pelit. Ada orang minta sedekah aja enggak kamu kasihin. Pelit itu berarti mencegah rizki lahiriah, rizki batinnya, menyebabkan rizkinya sempit. Pelit, kikir, koret, apa lagi? Ya, iya. Saya nggak tega bilangnya. Nah, kemudian sahabat itu bertanya kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayyu sodakotin, ya, afdolu, sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah SAW itu menjawab, sodakotul ma, bersedekah air. Cuma sedekah air, dia pelit, ya. Jadi yang menghalangi rizki lahir batin itu pelit, terutama pelit ngasih minum orang, ngasih minum tumbuhan. Pelit sedekah air. Jadi ada orang haus, kasih minum aja, ya, minum, ya, niat hatinya sedekah air karena Allah. Nah, itu menjadi pelancar rizki. Tapi kalau malah kitanya pelit, ya, nggak ngasih air ke tanaman, nggak ngasih air kepada orang yang kehausan, kepada binatang, itu menyebabkan rizkinya sempit. Kita kan pernah mendengar kisah yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa di zaman Bani Israel dulu ada seorang wanita yang seumur hidupnya itu melacur. Ya, tiba-tiba ketika dirinya itu sampai di satu sumur, ada seekor anjing yang sedang muterin sumur sambil kehausan. Itu perempuan juga kehausan, pelacur ini. Akhirnya dia lebih memilih mengambil air dengan selopnya diminumkan kepada seekor anjing tersebut. Ya, perempuannya meninggal. Yang hidup anjing. Dia bersedekah air ketika itu. Maka malaikat rahmat yang mencabut nyawanya. Ya, gara-gara cuma sedekah air. Jangan koret-koret amat jadi manusia. Sedekah air juga nggak mau. Ada tamu datang, nggak mau minum kan? Biasanya kita mau minum apa? Nggak mau minum kan? Nah, ini udah keterlaluan hadirin. Ya, ibu mau minum apa? Minum teh, susu, kopi, gitu kan ya? Dikeluarinnya air putih, ya mendingan masih daripada enggak, ya. Hati-hati diniatkan bersedekah, terutama sedekah air, ya. Nah, semua bentuk sedekah itu memperlancar rizki. Semua bentuk kekikiran, kebakhilan, kepelitan itu menghambat rizki lahir batin. Semua bentuk kekikiran, pelit ilmu, pelit informasi, kikir dan bakhil dalam hal harta, kikir dan bakhil dalam hal tenaga menolong orang lain, ya. Nah, ini menyebabkan sempit-sempitnya rizki. Nauzubillah min. Kemudian apa lagi? Wa mimma yamna'ur rizki, dan diantara yang menyebabkan tercegahnya rizki itu sampai kepada hamba Allah adalah kasratun naum, banyak tidur. Banyak tidur itu menyebabkan rizkinya sempit. Udah tidurnya nggak pakai niat, udah sebelum tidurnya nggak berzikir, nggak berwudu dulu, ya.
dia tidurnya dalam keadaan maksiat, oh itu lebih-lebih. Nauzubillahi min dzalik. Orang yang banyak tidur, ya, kaum rebahan, kan bangga nyebut kaum rebahan tuh, ya. Pelor nempel molor, kan gitu. Dikit-dikit tidur di mana, tidur di mana. Kebanyakan tidur tuh menyempitkan rezeki. Apalagi tidur yang sebelumnya bermaksiat. Hati-hati, kalau orang yang sebelum tidur maksiat sampai terbawa ke tidur, selama tidurnya dianggap maksiat. Ya. Sebelum tidur mikirin orang nih, hatinya mencela, mencaci, memaki, memfitnah orang lain. Sebelum tidur, sakit hati aku digituin sama dia, gitu ya. biarin sempit, tentang kita gitu. Ya? Tentang kita gitu. Oh, tentang kita. Sakit hati aku. Sakit hati kami, gitu. Ya, itu tuh selama tidur, ya hatinya sedang mencaci, hatinya sedang memaki, hatinya lagi berbuat kezaliman. Nauzubillah min. Sebaliknya, ketika sebelum tidur banyak mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah, melakukan aktivitas ibadah dan penghambaan kepada Allah, selama tidurnya dihitung itu juga. Sebelum tidur kita berwudu, ya, menghadap kiblat, tidurnya nyang gigir, miring menghadap ke kiblat ketika kita sudah jadi mayat, seperti itu tuh miringnya, ya, dimiringinnya begitu tuh tidurnya. Kemudian kita zikiran yang banyak, ya, sallallahu alaihi Muhammad, tahu-tahu tertidur. Selama tidurnya dia sedang membaca sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketika sebelum tidurnya astaghfirullah rabbal baraya, selama tidurnya dia lagi istighfar. Paham ya? Sebelum tidur dia main tiktokan sampai tertidur. Selama tidur dia tiktokan berarti, ya. Nauzubillah ini. Sebelum tidur dia memikirkan suami orang, selama tidur dianggap lagi mikirin suami. Nauzubillah ini. Satu aja juga enggak habis suami bu, ya. Terusin jangan. Terusin. Kemudian di antara penyebab tercegahnya rizki dan menyebabkan rizki itu menjadi sempit adalah al-aklu wasyarbu junuban, makan minum dalam keadaan junub. Habis enclem, habis berhubungan suami istri, belum mandi, dia makan, dia minum, dia masak, dia aktivitas, belum mandi junub. Habis berhubungan suami istri, dirinya tidak buru-buru mandi junub, tapi dia makan dulu, tapi dia minum dulu, aktivitas yang lain dulu, itu menyebabkan kefakiran, itu menyebabkan terhalangnya rizki, itu menyebabkan rizkinya jadi sempit. Nauzubillah. Ya, hati-hati. Jadi kalau habis berhubungan tuh cepat-cepat mandi. Kan jam 2 malam Pak Ustadz. Iya, mandi aja nggak apa-apa. Halo? Ingat, yang terhalang bukan rizki dunia saja, tapi rizki keakhiratan juga terhalang. Ya, nauzubillah min. Tuh gitu. Terus ya. Wa kansul bait fil lail, menyapu rumah di malam hari. Nyapu rumah di malam hari termasuk menghalangi rizki, termasuk menyebabkan sempitnya rizki lahir batin. Nyapu malam-malam, maka tunggu saja nanti kalau sudah subuh lewat, sudah pagi berarti baru nyapu, baru ngepel. Nyapu ngepel tuh jangan malam hari, itu menyebabkan rizki menjadi sempit. Terus watarkul kumamah fil bait, ya, watarkul kumamah fil bait.
Wal masyu kudamal masyayikh. Wa tarkul qumama fil bait, yaitu membiarkan rumah itu berantakan dan kotor. Ya, membiarkan rumah itu dalam keadaan berantakan dan kotor. Jadi yang rajin beresin rumahnya, ya suami istri anak-anak diajak yang rajin ngeberesin rumah itu sampai ditata gitu ya kira-kira. Jangan sampai jadi tempat nyamuk, jangan sampai jadi tempat tikus gitu kan ya. Ditata sebaik mungkin, sebersih mungkin, itu mengundang rezeki lahir batin. Tapi kalau udah berantakan kayak kapal pecah katanya kan begitu ya. Baju kotor ada di sini, ada di sono, nyangkut di sini, nyangkut di sono, betul nggak? Piring nggak dicuci-cuci, itu menyebabkan rezekinya sempit. Nauzubillahi min tarkul qumama fil bait wal masyu qudaman masyayikh. Kemudian yang menyebabkan rezekinya sempit itu berjalan di depan orang yang